Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Ini adalah pertemuan pertama di mata pelajaran informatika. Mohon izin saya membuat video ini untuk pembelajaran kalian adalah untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya adalah Bu Siti Romelah ya. Di sini saya setahun ke depan insya Allah mendamping kalian di mapel informatika. Oke, anak-anak, saya membuat video ini adalah untuk menyapa kalian semuanya, karena kalau tidak pernah melihat gurunya, nanti kita tidak akan pernah mengenal. Apalagi sekarang ini adalah masih masa pembelajaran daring, yang mana kita belum bisa bertemu tatap muka langsung. Nah, akan tetapi sebenarnya kita sudah pernah ketemu jika kalian kemarin melaksanakan asesmen. Saya adalah salah satu yang menjadi penguji atau tim penguji asesmen kemarin di jurusan TKJ. Gitu ya. Nanti untuk pembelajaran ke depan itu kita bisa menggunakan suatu saat bisa menggunakan Gmeet atau meeting melalui Google Meet. Tapi untuk pertemuan pertama ini saya khususkan untuk membuat video pembelajaran ini anak-anak. Saya sudah mengetahui nama-nama kalian, satu kelas 10 TKJ 3, itu ada 38 anak. Nah, nanti ketika kita melaksanakan Google Meet, itu kita akan saling sapa menyapa ya anak-anak. Terus untuk pertemuan pertama, nanti saya akan mengenalkan dari mata pelajaran informatika. Bukunya ada segini ya, ini ada buku informatika. Tapi ini saya download dari internet, kemudian saya cetak sendiri, itu ada sekitar 280 halaman. Nanti untuk kalian akan saya edit, saya pilah-pilah, kemudian saya share materi yang kita pelajari per masing-masing pertemuan anak-anak. Oke, untuk menyingkat waktu, karena ini saya menggunakan Zoom, kadang 45 menit itu sudah selesai. Di sini saya mau share materi yang akan kita pelajari di pertemuan pertama, yaitu tentang logika matematika. Tentunya kalian bertanya, informatika itu tentang mata pelajaran apa ya? Nah, informatika itu adalah mata pelajaran kalau yang dulu itu di SMP atau MTS itu kalian pernah mempelajari tentang mata pelajaran TIK. Nah, TIK ini adalah salah satu mata pelajaran yang kelanjutannya di tingkat SMK itu menjadi informatika. Begitu ya. Mohon ini dipahami. Terus langsung penerangan materi ini selain saya terangkan melalui video ini, nanti juga akan saya share ke WhatsApp grup yang telah saya buat kemarin, yaitu mata pelajaran informatika. Nanti bisa silahkan dilihat juga selain video materi ini. Ini adalah khusus saya buat untuk menerangkan daripada materi yang saya share. Terus nanti untuk tugas juga akan saya share di grup WA. Kemudian untuk link pengumpulan tugas juga akan saya share di sana. Absensi, selain absensi di sekolah, nanti ada absensi pribadi dari saya. Jadi setiap anak yang telah mengumpulkan tugas itu saya anggap sudah ikut mata pelajaran saya. Begitu ya anak-anak. Oke, saya mau share materi untuk pertemuan pertama. Mohon izin share materi anak-anak. Saya share. Oke. Nah, ini adalah materi tentang logika matematika. Nah, kenapa kita mempelajari logika matematika? Karena di dalam ilmu komputer itu harus tahu persis logika kita harus bermain di sini. Logika matematika, saya besarkan dulu ya. Oke. Apa itu logika matematika? Logika matematika adalah simbol logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Nah, selain saya baca, nanti kalian bisa baca sendiri di materi PPT-nya ya, Nana. Keuntungan atau kekuatan bahasa simbol adalah ringkas, univalent, bermakna tunggal, dan universal, dapat dipakai di mana-mana. Logika mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia.
orang IT atau orang komputer itu harus bermain logika, karena nanti kalau kita berhadapan dengan alat yang namanya komputer, itu logika kita harus bermain di situ anak-anak. Jadi logika matematika itu merupakan salah satu dasar untuk mempelajari ilmu komputer. Oke, kita lanjut. Pernyataan. Nah, di materi pernyataan itu disebut dengan proposisi. Ya, pernyataan di sini disebut dengan proposisi. Pernyataan bukan pertanyaan. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah. Pernyataan tidak mengandung kata hubungan kalimat disebut pernyataan primer atau pernyataan tunggal atau pernyataan atom. Sedangkan pernyataan yang mengandung satu atau lebih kata hubung kalimat disebut pernyataan majemuk. Jadi pernyataan itu ada dua. Ada pernyataan yang hanya satu kalimat, ada pernyataan yang dua kalimat. Contoh satu kalimat. Saya perempuan, saya wanita, itu satu kalimat. Disebut pernyataan tunggal. Terus yang pernyataan majemuk bagaimana? Pernyataan majemuk itu adalah lebih daripada satu kalimat. Contoh, saya rajin belajar. Saya naik kelas. Saya rajin belajar. Saya naik kelas. Nah, itu adalah pernyataan dua atau pernyataan majemuk. Bisa dipahami ya? Oke. Saya lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh pernyataan-pernyataan di sini. Contoh yang pertama, Bangkok adalah ibu kota Thailand. 9 adalah bilangan genap. Badak itu memiliki gading. Nah, kemudian 3 lebih tua daripada 5. Setahun terdiri dari 52 minggu. Dari 10 pernyataan ini, pastinya kalian bingung, 9 kok bilangan genap, itu kan salah. Nah, tadi pernyataan itu atau proposisi itu adalah sebuah pernyataan yang mana dia itu bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah. Jadi bisa benar, bisa salah. 9 adalah bilangan genap. Itu adalah sebuah pernyataan walaupun itu bernilai salah. Begitu ya, Nana. Pernyataan adalah sebuah kalimat yang mana dia bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah. Pernyataan ada dua, ada tunggal, ada majemuk. Kalau yang tunggal itu terdiri dari satu kalimat. Kalau majemuk itu terdiri dari 2 kalimat. Oke, lanjut, Cus. Pernyataan yang benar dikatakan mempunyai nilai kebenaran atau B, sedangkan pernyataan yang salah dikatakan memiliki nilai kebenaran S atau salah. Oke, catatan. Nilai kebenaran suatu pernyataan kadang-kadang ditulis dalam lambang angka 1 atau 0. Biasanya 1 itu untuk benar dan 0 itu untuk salah, atau B atau S, begitu. Kalau di dalam jaringan listrik atau arus listrik, lambang 1 itu mewakili kebenaran. Dan lambang 0 itu biasanya diwakili salah, atau kalau 1 itu on, kalau 0 itu off, begitu. Cus, lanjut. Nah, pernyataan itu membicarakan anggota-anggota dari semesta. Biasanya digunakan lambang. Ada 2 macam lambang yaitu konstanta sama peubah. Nah, biasanya pernyataan itu bisa diberikan sebuah lambang-lambang. Contoh, konstanta adalah lambang yang digunakan untuk menunjukkan atau membicarakan anggota tertentu dari semesta. Peubah adalah lambang yang digunakan untuk menunjukkan atau membicarakan anggota yang tidak tertentu sembarang dari semesta. Contoh, ubah bilangan dan disajikan dengan huruf-huruf kecil. Contohnya adalah X, Y, Z. Ubah pernyataan dan disajikan dalam huruf-huruf kecil P, Q, R, dan seterusnya. Kalau bilangan itu simbolnya X, Y, Z, gitu ya. Kalau peubah atau pernyataan atau sebuah kalimat, maka dia dilambangkan dengan huruf-huruf kecil P, Q, R, dan seterusnya. Paham ya? Oke, saya lanjut. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka ialah kalimat yang memuat peubah sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat terbuka ini masih terbuka untuk menjadi pernyataan yang benar atau salah. Contoh, X adalah bilangan bulat. Ini belum tentu benar juga belum tentu salah. Terserah X-nya mau diisi berapa, dia bisa mengandung sebuah kebenaran dan bisa mengandung sebuah kesalahan. B, X plus 2 lebih besar 10. Ini juga masih kalimat terbuka namanya. Bisa mengandung pernyataan benar maupun salah. Jadi belum tentu. Untuk yang C, X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0. Yang mana X di sini juga belum diketahui. Yang D, Y sama dengan 2X plus 1. Ini juga sama.
Nah, kita dapat mengubah suatu kalimat terbuka menjadi pernyataan dengan mengganti atau mensubstitusikan semua peubah yang termuat di dalamnya dengan konstanta dari semestanya. Pernyataan yang dihasilkan bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Oke, lanjut. Walaupun mungkin dari kalimat-kalimat yang sudah saya terangkan, itu mungkin kalian masih asing dengan hal-hal seperti ini, tapi nanti tolong benar-benar dipahami, materi dibaca selain menyimak video dari saya ini anak-anak ya. Oke, saya lanjutkan. Kalimat terbuka, himpunan penyelesaian dari suatu kalimat terbuka ialah himpunan semua anggota dari S yang bila lambangnya disubstitusikan ke dalam peubah dari kalimat terbuka itu akan menghasilkan pernyataan yang benar. Contoh, S sama dengan bilangan asli. Nah, ini bisa dilihat sendiri, bisa dilihat di materi yang saya lampirkan nanti ya, di PPT, PowerPoint. Nah, sekarang ada macam-macam ini. Macam-macam proposisi atau pernyataan. Itu yang pertama adalah ingkaran. Ingkaran itu biasa disebut dengan negasi. Dari satu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Ingkaran dari suatu pernyataan P disajikan dengan lambang seperti ini. P atau seperti ini atau seperti ini dan dibaca tidak P. Jadi lambangnya bisa P dikasih garis atas seperti ini bertoping ini atau min P atau ini P ini dan dibaca tidak P. Bila pernyataan P bernilai benar, maka ingkarannya bernilai salah dan sebaliknya. Oke, cus. Ini yang perlu kalian pahami. Ini adalah sebuah tabel kebenaran dari ingkaran atau negasi. P, P, maka ingkarannya adalah bukan P. Nah, kalau di sini B atau bernilai benar, maka ingkarannya adalah bernilai salah. Kalau di sini P-nya itu bernilai salah, maka ingkarannya bernilai benar. Begitu. Ini harus dipahami. Contohnya begini, saya perempuan, berarti P-nya menjadi saya bukan perempuan. Saya cantik. Jadi bukan P-nya menjadi saya tidak cantik atau saya jelek. Begitu. Lanjut. Ingkaran contoh. Cikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Itu benar. Nah, ingkarannya apa? Tidak benar bahwa Cikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Jadi kalau P-nya bernilai benar, nanti kalau ingkarannya itu harus bernilai salah. Cikustik bukan sekelompok band yang berasal dari Yogyakarta, salah. Manusia mempunyai ekor, salah. Manusia tidak mempunyai ekor. Manusia mempunyai ekor. Nah, kemudian ini salah. Kemudian negasinya apa? Manusia tidak mempunyai ekor. Begitu. Sekarang pernyataan majemuk. Tadi sudah saya singgung di awal bahwa pernyataan majemuk adalah sebuah pernyataan yang lebih daripada satu. Nah, contoh. Dalam logika matematika terdapat macam-macam kata hubung yaitu dan atau bila, maka, kemudian bila dan hanya bila. Ada ini ada dan atau bila maka, bila titik-titik maka titik-titik. Titik-titik bila dan hanya bila titik-titik. Ini adalah salah satu penghubung daripada kalimat atau pernyataan majemuk. Oke, lanjut. Contoh, Yogyakarta adalah kota pelajar dan memiliki banyak objek wisata. Ini kata penghubungnya adalah dan. Dok, agak kecil masuk ke sini soalnya. Kurnia pergi ke kampus atau ia menonton film. Kata penghubungnya adalah atau. Bila air dipanaskan, maka ia akan mendidih. Maka kata penghubungnya adalah bila, maka. Medan ibu kota Sumatera Utara. Bila dan hanya bila Semarang ibu kota Jawa Timur. Pernyataan majemuk di atas berturut-turut disebut yang pertama adalah konjungsi, adalah dan ini. Disjungsi itu atau, implikasi itu bila, maka, dan ekuivalensi atau biimplikasi itu adalah bila dan hanya bila. Jadi dari pernyataan-pernyataan ini tadi itu sesuai dengan kata penghubungnya itu bisa dibedakan konjungsi, disjungsi, implikasi, ekuivalensi atau biimplikasi. Lanjut kita bahas satu-satu. Ini saya lewati. Konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Kata hubung dan disajikan dengan lambang seperti ini.
Nah, tabel kebenarannya adalah seperti ini. Tadi kata majemuk itu dua variabel atau dua kata, ada P, ada Q. Kalau P-nya benar, maka Q-nya dan Q-nya benar, maka P konjungsi Q itu bernilai benar. Jika P benar, Q salah, maka P konjungsi atau P dan Q adalah salah. Jika P salah, Q benar, maka P dan Q atau P konjungsi Q adalah salah. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka P konjungsi Q maka menghasilkan nilai salah. Nah, kalau boleh diterjemahkan, dan di sini itu maksudnya dalam matematik itu adalah kali anak-anak. B kali B sama dengan B, B kali S sama dengan S, S kali B sama dengan S kali S sama dengan S. Oke, kita lanjut. Contoh, Indonesia adalah negara republik dan berkependudukan 200 juta jiwa. Kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Yang C, 3 adalah bilangan genap dan habis dibagi 5. Nah, ini adalah salah satu, 3 contoh ini adalah contoh daripada konjungsi. Dari mana kita tahu? Karena penghubungnya adalah dan. Jadi ini adalah konjungsi. Indonesia adalah negara republik, ini sebagai P-nya, dan dihubungkan dengan dan, berpenduduk 200 juta jiwa itu adalah sebagai Q-nya. Nah, kerbau berkaki 4 itu sebagai P-nya, dapat terbang itu sebagai Q. 3 adalah bilangan genap itu sebagai P, habis dibagi 5 sebagai Q. Nah, konjungsi itu adalah ditunjukkan dengan dan. Lanjut. Disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Kata hubung atau disajikan dengan lambang seperti ini. Nah, atau dalam matematika itu bisa disimbolkan dengan plus. Kalau yang dan tadi adalah kali, yang ini adalah tambah atau plus. Simbolnya adalah seperti ini. Ini baikan anak-anak ini. Tadi ada salah ketik di situ. Sekarang disjungsi adalah seperti ini tabel kebenarannya. Tabel kebenaran ini sangat penting sekali. Ini adalah sebagai patokan untuk uji kebenaran. Nah, dilihat di sini. Simbolnya seperti ini anak-anak, disjungsi atau. Nah, ketentuannya dari tabel kebenaran ini adalah sebuah rumus yang nggak bisa dirubah-rubah. Ini sudah paten. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka P disjungsi Q sama dengan benar. P benar, Q salah, maka hasilnya benar. P salah, Q benar, hasilnya benar. P salah, Q salah, hasilnya salah. Tadi saya bilang bahwa disjungsi adalah atau tambah. B plus B, B. B plus S, B. S plus B, B. S plus S, S. Begitu. Contoh. Pak Hartono berlangganan dan Kompas atau kedaulatan rakyat. Kata di penghubung atau di sini sudah menunjukkan bahwa ini adalah disjungsi. Gitu ya. Dari ini bisa dilihat sendiri bagaimana nanti bisa dibaca di materi ya anak-anak. Saya lanjutkan. Implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila titik-titik maka titik-titik. Pernyataan tunggal yang pertama disebut antecedent dan yang kedua disebut konsekuen. Kata hubung bila titik-titik maka titik-titik disajikan dengan lambang seperti ini anak-anak lambangnya. Oke, lanjut. Dalam bahasa sehari-hari kita memakai implikasi dalam bermacam-macam arti. Misalkan untuk menyatakan suatu syarat, bila kamu tidak membeli karcis maka kamu tidak akan diperbolehkan masuk. Nah, itu namanya implikasi. Tandanya apa? Bila. Maka di sini. Untuk menyatakan suatu hubung sebab akibat, bila kehujanan maka Tono pasti sakit. Untuk menyatakan suatu tanda, bila berbunyi maka mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah. Gitu. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Ini adalah lambangnya. Jika P-nya B, Q-nya B, maka hasilnya adalah B. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya, anak-anak. Nah, ini contohnya. Kemudian, nah ini juga contoh. Oke. Bisa dibaca sendiri. Sekarang saya lanjut ke contoh implikasi ya. Nah, ini ekuivalensi atau biimplikasi. Ini pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila dan hanya bila disebut ekuivalen kata hubung tersebut disajikan dengan lambang seperti ini. Ya. Mempunyai suatu ekuivalen benar-benar jika kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran sama. Tabel kebenarannya adalah seperti ini anak-anak. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka B-implikasinya adalah benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka B-implikasinya adalah salah. Ini adalah contohnya. Suatu segitiga disebut sama kaki bila dan bila segitiga itu mempunyai dua sisi yang sama panjang. Maksudnya suatu ekuivalensi bila dannya bila.
Ya, dari sini itu yang jadi kunci adalah ada kata penghubung bila dan dan hanya bila. Bila dan hanya bila. Oke. Nah, itu adalah adalah beberapa yang namanya adalah logika matematika. Dari sini saya harap kalian benar-benar menyimak, bisa diulang-ulang atau melihat materi dari YouTube kalau mungkin keterangan dari saya ini masih kurang jelas anak-anak. Materi pertama seperti ini, nanti bisa dimatangkan di melihat apa PowerPoint-nya untuk tugas dan lain-lain nanti akan saya share juga di WA Group. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.